Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhsinun SSI MSI, dosen program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pendidikan Nusantara Global. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu selama menjadi dosen di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pendidikan Nusantara Global, yaitu kimia dasar, kimia bahan makanan, kimia industri, metode pemisahan campuran, dan asam basa. Keseluruhan mata kuliah tersebut memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan saya. Namun, pada kesempatan PDD UKT-PT ini, saya hanya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 2. Mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan kode mata kuliah IPA 12502 memiliki bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang saya ajarkan di semester genap pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak tatap muka 1 kali seminggu dalam waktu 100 menit setiap kali pertemuannya. Adapun deskripsi mata kuliah Kimia Dasar 2 yaitu pembahasan mengenai konsep sifat-sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, membahas sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran serta terapannya, membahas konsep oksidasi reduksi, juga membahas sifat fisika dan kimia unsur-unsur radioaktif, kegunaan dan bahayanya, serta membahas sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul. Mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk penyampaian materi tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar kimia dan penerapannya di bidang pendidikan. Beberapa buku referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah Kimia Dasar 2 seperti Kimia Dasar karya Heni Ekawati Haryono tahun 2019, Kimia Dasar karya Yusnidar Yusuf tahun 2018, lalu beberapa modul yang saya buat sendiri. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu secara komprehensif dan menguasai pengetahuan tentang konsep dan prinsip dasar kimia dari materi ajar beserta penerapannya secara mendalam agar nantinya diperoleh keseragaman pemahaman dasar-dasar kimia baik untuk komunikasi antar subbidang IPA maupun untuk studi lanjut. Materi pembelajaran pada Kimia Dasar 2 meliputi 1. Sifat-sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. 2. Sifat-sifat larutan asam basa. 3. Prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. 4. Reaksi redoks. 5. Sifat fisika dan kimia unsur-unsur radioaktif. 6. Kimia inti, kegunaan dan bahayanya. Dan terakhir, sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul. Adapun total pertemuan yang saya gunakan untuk menyelesaikan materi pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar 2 ini sejumlah 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Kimia Dasar 2 ini adalah ceramah, di mana tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah mahasiswa bisa memahami setiap materi pembelajaran Kimia Dasar 2 di setiap pertemuannya. Dilanjutkan dengan kelas diskusi, di mana terdapat sesi tanya jawab oleh mahasiswa dengan dosen, yang jika ada penjelasan yang kira-kira masih kurang dipahami oleh mahasiswa, maka dosen akan menjelaskan kembali dengan komprehensif yang disertai analogi contoh di kehidupan nyata. Dan di akhir pertemuan, saya biasanya memberikan waktu 10 menit
untuk refreshing quiz pada mahasiswa. Di refreshing quiz ini, mahasiswa ditunjuk dan diminta untuk membuat pertanyaan sederhana dan membuat jawabannya sendiri berdasarkan acuan modul atau bahan ajar yang saya berikan di setiap awal pertemuan. Penunjukan ini saya lakukan random pada mahasiswa, sehingga mahasiswa distimulus agar bisa belajar dan berlatih dalam membuat pertanyaan yang nantinya akan memudahkan mereka untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar 2, saya memadukan sistem sinkronos dan sistem asinkronos dengan proporsi 50/50 dengan rincian 1 kali pertemuan sinkronos dan 1 kali pertemuan asinkronos. Untuk menunjang mode pembelajaran sinkronos, Zoom Meeting, Google Meet, WA video call kerap juga saya gunakan untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa. Penggunaan berbagai jenis platform, baik daring maupun luring, dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian, yang terakhir, asesmen penilaian. Asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada keaktifan mahasiswa, tugas individual atau kelompok, nilai praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian, indikator penilaian, beserta jenis penugasan baik individu maupun kelompok selalu kami diskusikan dan sepakati bersama dalam forum kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga mampu mengurangi bias atau subjektivitas dalam proses penilaian. Adapun porsi penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan, porsinya itu 10%. 2. Tugas individu atau kelompok itu porsinya 15%, praktikum 25%, ujian tengah semester 20%, dan terakhir ujian akhir semester sejumlah 30%. Demikian penjelasan mata kuliah Kimia Dasar 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memenuhi informasi yang diperlukan pada dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT pada unsur bidang pengajaran. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan video proses belajar mengajar mata kuliah Kimia Dasar 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat senyawa organik, gugus fungsi dan senyawa makromolekul yang dibentuk oleh senyawa organik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya buka masker dulu karena mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau yang kalian paling tidak harus menggunakan masker. Baik, untuk materi sifat-sifat senyawa organik dan gugus fungsi, lalu senyawa makromolekul yang dibentuk oleh senyawa organik. Bahasan ini adalah pertemuan terakhir mengenai Kimia Dasar 2. Yang kalian ketahui mengenai senyawa organik apa?
tangannya? Oke, nggak apa-apa. Lebih besar suaranya. Apa tadi? Senyawa-senyawa yang bisa didaur ulang. Oke, yang lain? Oke, selanjutnya ya. Untuk di materi sekarang, ini kita akan membahas mengenai beberapa subtopik bahasan. Pertama, konsep senyawa organik, lalu sifat-sifat senyawa organik, kemudian gugus fungsi pada senyawa organik, lalu yang terakhir senyawa makromolekul. Jadi ini masih gambaran sederhana saja. Senyawa organik adalah senyawa molekuler yang kandungan utama dalam senyawanya itu adalah ada atom karbon C dan atom hidrogen A. Familiar dengan atom karbon sama atom hidrogen? Pasti untuk yang jurusan IPA itu pasti sudah terbiasa dengan sistem periodik ya. Baik itu atom karbon dengan hidrogen. Jadi itu pembedanya. Senyawa organik adalah senyawa molekuler yang penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Karbon itu di periode berapa? Ya. Kalau di periode unsur itu berada di periode nanti dicek ya. Yang jelas karbon itu bisa mengikat 4. Jadi rantainya itu bisa mengikat 4. Dan hidrogen itu ikatannya 1. Kalau kita buat C itu punya elektron bebas 4. Sedangkan hidrogen itu punya ikatan elektron bebasnya 1. Jadi ketika dia membentuk senyawa organik pasti akan terikat antara elektron bebas tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kedua atom ini dua-duanya logam atau non logam? Non logam. Non logam. Nah, jadi nanti ada pembedanya antara kita membandingkan antara senyawa organik atau anorganik. Jadi dari atom penyusunnya. Jadi kalau atom penyusunnya adalah berasal dari non logam, itu cenderung akan membentuk senyawa organik. Tapi tidak semua. Senyawa organik sudah jelas. Kalau penyusunnya atom karbon dan hidrogen, itu adalah senyawa organik. Itu ya. Lalu kita beranjak ke atom karbon. Jadi di sini ada hal yang unik mengenai atom karbon. Jadi atom karbon itu punya kemampuan untuk berikatan dengan karbon lainnya. Jadi dia berikatan dan menghasilkan rantai, baik itu rantai maupun cincin dengan panjang yang beragam. Bisa sampai panjangnya itu tergantung jumlah karbonnya. Bisa ratusan, bisa ribuan panjang karbon yang membentuknya. Nanti kalau panjangnya terlalu panjang itu akan membentuk polimer. Nah, itu yang kita sebut senyawa makromolekul. Untuk contoh yang pertama, di situ ada struktur apa ini? Ada yang tahu gugus fungsinya? Gugus fungsi ada karbonil di situ, kemudian ada OH. Ini adalah salah satu gugus fungsi yang familiar. Ya. Jadi gugus fungsinya adalah gugus fungsi asam karboksila. Dia terdiri dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen, membentuk karbonil. Seperti kita ketahui, untuk oksigen dia itu punya atom berpasangan berapa? Elektron berpasangan 2 ya, 2 pasang.
kestabilannya dia akan membutuhkan berapa elektron lagi stabil? 2 elektron lagi. Jadi maka dari itu ketika hidrogen masuk itu bisa, kemudian ketika C masuk bisa membentuk asam karboksilat. Kemudian untuk yang N itu punya satu pasang elektron, satu pair, satu pasangan. Kemudian ada 3 elektron bebas. Oke. Ketika dia punya 3 elektron bebas, jadi otomatis ikatan-ikatan itu akan terjadi ketika misalkan hidrogen punya satu, butuh satu untuk stabil ya, terikat dia di N, jadilah di ini. Oke, silakan. Tadi apa yang ingin saya tanyakan itu apa sih perbedaan dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap? Oke, baik. Kita kembali ke ini ya. Yang membedakan antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Rangkap itu adalah maksimal ikatan yang bisa dibentuk oleh unsur. Nah, kebanyakan unsur yang lebih cenderung untuk membentuk rangkap itu pertama, ini oksigen, lalu nitrogen, kemudian sulfur juga bisa. Tapi dia agak jarang. Pasti kalian familiar kalau buka-buka buku kimia nanti ketemu ada yang karbon itu karbon ya. Karbon itu kan punya 4 elektron bebas. Kalau dia mengisi ke semuanya, itu bakalan tidak stabil karena akan cenderung oleh dirinya sendiri itu tidak bisa. Gitu ya. Nah, makanya untuk ikatan tunggal itu ikatan yang satu saja. Contohnya ikatan tunggal adalah banyak nih. Ini ikatan tunggal, lalu berikutnya ini, lalu itu ikatan tunggal ya antara satu elektron oleh unsur lain dengan unsur, misalkan dengan unsur nitrogen dengan nitrogen kan membentuk satu ikatan ya, gitu ya. Kemudian kalau ikatan rangkap itu membentuk dua ikatan. Nah, maksimal yang masih ada di dunia ini baru ketemunya ikatan rangkap 3. Tidak ada yang rangkap 4. Makanya tadi saya bilang yang punya khas untuk membentuk ikatan rangkap 4 itu hanya karbon. Nah, ikatan rangkap contohnya ini 2 ikatannya, ya. Lalu kemudian karbon ini cenderung sering dia berikatan. Pertama dia berikatan rangkap 1 ketemunya 1, kemudian rangkap 2, lalu terakhir rangkap 3. Dan biasanya kalau kita buat secara umum ya, misalkan dia berikatan dengan hidrogen, kita pasti tahu jumlah yang kurang ada berapa. Ini baru berikatan 1 ya, berarti sisa 2. Nah, berapa? 2 atau 3? Yang ini nih 3. Nah, ada 3. Kita buat. Karena tadi kita sudah ketahui bahwa karbon itu punya 4 elektron bebas. Jadi mau tidak mau dia harus berikatan 4. Ya. Kemudian yang ini termasuk ikatan rangkap yang ditanyakan tadi. Dia cenderung bisa membentuk ikatan rangkap. Tapi kalau misalkan dia sudah mengikat 2, C ini tinggal berapa? 2 ya. Kalau secara struktur visualnya kita mikirnya kan, oh kayaknya begini nih, tapi tidak, dia itu seperti begini. Ini ya, tapi tidak. Nah, begini dia. Hidrogennya itu. Dia
tidak dua dimensi begini. Ya, bisa bisa digambarkan. Bisa, Pak. Ya, jadi ada yang ke bawah, atas, samping, samping. Yang ini nih. Kalau ini ke atas, ke atas ke bawah, ini kiri kanan dia gitu. Oke? Dia tidak sama misalkan atas tidak. Lain halnya dengan yang ini seperti tadi, dia akan membentuk tetrahedral. Jadi tiga-tiganya itu begini. Kemudian yang ini ke atas, ini ke bawah. Ya. Lalu yang terakhir yang kata perangkap ini bisa satu. Kita lanjut ke nama golongan dan gugus fungsi. Merujuk ke yang tadi kan ada isomer ya. Nanti penjelasannya ada di sini. Isomer tadi kan yang rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda, gitu ya. Jadi secara umum untuk gugus fungsi yang perlu kita ketahui itu ada 7 gugus fungsi. Oke. Yang pertama gugus fungsi alkohol. Alkohol itu tandanya ada OH. Ada OH. Dengan struktur umum R-nya itu bebas apapun, tapi ada ujungnya OH. Itu pasti alkohol. Lalu kemudian ada yang dinamakan gugus fungsi eter. Nah, kalau gugus fungsi eter itu tengah-tengahnya saja ada atom oksigen. Jadi pembedanya di situ. Ini kita buktikan ya. Ini kebetulan C-nya ada satu, bisa buat lagi satu ya. Biar C-nya sama-sama 2. Coba dihitung. Hidrogennya ada berapa? Karbonnya ada berapa? Oksigennya ada berapa? Antara yang kedua ini. Ya. Ya, maka dibilang itu adalah dia berisomer. Satu rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda. Namanya kalau dia di sini itu isomer gugus fungsi, karena berbeda gugus fungsi itu saja. Jadi kita ke sesi yang quiz refreshing itu, gitu ya. Jadi seperti yang kita kerjakan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nanti masing-masing membuat pertanyaan dari slide yang ada di depan. Paling tidak ada punya jawabannya. Oke, kita buka sesi refreshing quiz ya, tidak ngantuk ya. Silakan buat pertanyaan dari setiap slide, bebas slide manapun. Jadi langsung buat pertanyaan, kemudian ada jawabannya di slide yang dimaksud. Siapa yang bisa buat? Oke, Nur Aisyah. Slide berapa? Yang di makromolekul. Makromolekul. Oke, silakan. Oke, langsung saja di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan makromolekul. Oke, makromolekul adalah molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekul sederhana atau monomer. Sekian. Oke, baik. Tidak ada ya pertanyaan sederhana biar dengan ya. Lalu kemudian siapa lagi? Oke, silakan.
diminta untuk mudah membuat soal, baik itu rujukannya dari buku, artikel atau apapun itu, ya. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum.